wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Al-Hadijah Ibu Khotimah beserta Dewan Guru, yang terhormat Kepala TK Pertiwi beserta Dewan Guru, Kepala TK Al-Hasan beserta Dewan Guru, juga dari TK Al-Hidayah 2. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk memenuhi undangan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Ini untuk tugas aksi nyata saya di Guru Penggerak. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mulai perkenalkan, saya Damawiyanti, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jember tahun 2023. Hari ini saya ingin diseminasi budaya positif. Diseminasi itu adalah penyebarluasan informasi. Jadi diseminasi ini kalau pada modul 1.4 ini harus dan wajib dibagikan ya Bu ya. Contohnya ya seperti ini. Ini untuk tugas aksi nyata saya. Next Bu ya. Tujuan diseminasi yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Moga next lagi mana? Nah, ini adalah pertanyaan pemantik. Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan murid? Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan keyakinan? Apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Next. Nah, ini adalah tujuan pendidikan. Ini ada di modul 1.1 ya Bu ya. Kenal sama Ki Hajar Dewantara Ibu? Ya. Oh kenal ya. Kenal di mana? Oh di buku. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi ibu-ibu di sini adalah menuntun, ya Bu ya. Pak, karena selama ini kita apa Bu? Menuntut. Nah, ya betul ya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara kita seharusnya menuntun, bukan menuntut. Kenapa menuntun? Karena anak itu sebenarnya seperti kertas kosong tapi tidak kosong. Seperti kayak menebarkan itu, tapi belum terang ya. Tugas kita itu yang harus menebarkan itu ya. Jadi tugasnya menuntun. Anak-anak itu sudah ada sebenarnya, bukan kertas kosong-kosong plong itu bukan. Sudah ada sebenarnya ya. Sudah ada minatnya, bakatnya. Coba dari kecil putra-putrinya ibu dilihatkan, ada yang suka nyanyi ya, ada yang suka nangis kayak anak saya, itu bukan bakat sebenarnya ya, itu ada, itu watak itu sudah ada, tinggal kita mengarahkan bagaimana ya, menuntun bukan menuntut. Kalau menuntut itu bagaimana Bu? Ayo kamu harus bisa apa? 1 sampai 100 namanya seperti itu ya, itu namanya menuntut. Nah itu ya, jadi yang harus digarisbawahi yaitu menuntun bukan menuntut. Nah ini yang kita bicarakan hari ini yaitu budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu arti dari budaya positif. Next. Nah ini adalah konsepnya. Konsep inti budaya positif. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan,
manusia, motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Ini nanti kita kupas satu persatu, tapi secara singkat ya Bu ya, yang penting tahu ya. Monggo, kita masih belajar, saya juga belajar. Yuk Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar ya Bu ya, berdiferensiasi? Nah, itu sudah ada di kurikulum Merdeka. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, ini disiplin positif ya. Tadi budaya positif, ini disiplin positif, yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi selama ini Bu, sebenarnya untuk memberikan imbalan, reward itu sebenarnya salah ya Bu ya. Nah, jadi materi yang saya dapat di guru penggerak ini ternyata selama ini saya mengajar banyak salahnya. Nah, seperti itu. Jadi memberikan ini setelah selesai anak-anak kan bagus ya, dikasih hadiah permen, kasih hadiah apa biasanya? Maaf. Jadi pun di rumah ke anak juga itu sebenarnya itu adalah salah. Soalnya nanti kalau anak-anak tidak ada hadiahnya bagaimana Bu? Kita hadiah terus malas. Ya itu sebenarnya ya Bu ya. Nah, ini adalah tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam dirinya sendiri ya Bu ya. Misalkan contohnya, aku akan melok guru penggerak, itu dari dirinya sendiri, bukan didorong dari orang lain, bukan Bu Yanti ayo melok. Nah, itu berarti motivasi dari luar. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi dari dirinya sendiri. Nah, itu aku tak melok, kamu kok koyek enak Bu Yanti itu turunnya bunyi-bunyi. Nah, mungkin seperti itu ya. Itu motivasi intrinsik ya Bu ya, bukan Bu Yanti yang ayo melok. Tadi saya ke TK juga begitu. TK wis daftar, mereka Bu Yanti sudah, alhamdulillah gitu. Dengan begitu saya sudah menggerakkan Bu ya. Tidak apa-apa, sekecil apapun itu sudah menggerakkan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik itu ya. Sudah tahu ya Bu ya, motivasi intrinsik itu apa Bu? Sudah ilmu ya Bu ya. Nah, terus next Bu, ini nilai-nilai kebajikan. Yang nilai-nilai kebajikan itu banyak Bu, banyak sekali. Namanya kebajikan ya banyak sekali. Itu yang pertama, itu saya singkat profil pelajar Pancasila. Masih tahu Bu profil pelajar Pancasila itu apa saja? Profil pelajar Pancasila tahu? Belajar Pancasila ya Pak, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya Bu ya, bernalar kritis, terus kreatif, itu ada di profil pelajar Pancasila. Saya singkat profil pelajar Pancasila. Terus nilai kebajikan yang lain yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif. Nah, ini nanti saya harapkan ini adalah pendengar yang aktif, karena kalau pendengar yang aktif berarti masuk ke mana Bu ini? Nilai-nilai kebajikan dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Next. Ini sudah masuk kebutuhan. Ini termasuk tadi ya Bu, konsep
Konsep apa tadi konsep nilai-nilai kebajikan, apa konsep dasar, saya juga lupa ini. Konsep budaya positif, konsep inti. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Next semua. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada apa saja, Bu? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan dasar. Butuh apa enggak, Bu? Betul, ya. Itu yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, ya, berbagi, kerjasama. Nah, itu juga itu adalah kebutuhan kita. Coba kalau orang tidak dipedulikan, nah, ya, diajak kerjasama enggak mau. Nah, ini contohnya diajak kerjasama mau. Nah, ini berarti kebutuhan dasar manusia. Terus penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk menjadi pemimpin, diakui dan didengar. Terus kebebasan. Kebebasan itu ada mandiri, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Berarti kita punya apa ya, Bu? Kesenangan ini ya, Bu, kita apa? Meskipun sedih kita tetap harus senang ya, Bu ya. Itu tertawa ya, Bu ya. Tertawa itu membuat kesedihan meskipun tidak hilang sepenuhnya, tapi kan apa ya, kalau di sini ini sudah senang hilang, tapi nyampe rumah kembali datang gitu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyawanan atau hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tinggal memilih, ibu-ibu milih yang 1, 2, atau 3 motivasinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mungkin misalkan, oh, aku ikut guru penggerak, aku berdiri di sini sampai kepala sekolahku, di bawah memang tapi nggak ikut. Nah, itu ya punya takut dihukum. Nah, itu nomor 1. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, aku ikut guru penggerak nanti biar lulus, biar jadi kepala sekolah, biar jadi pengawas, biar jadi apa. Nah, itu ya Bu ya. Itu motivasi yang nomor 2. Yang nomor 3, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang bagus yang mana ini? Nomor 3, ya, termasuk itu motivasi intrinsik ya. Ya, itu motivasi perilaku manusia. Next mana? Nah, sekarang kita nyampe ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang biasa kita gunakan di sekolah. Yang pertama, penghukum. Nanti ibu bisa memilih sendiri. Oh iya, aku sendiri. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Coba lagi mana? Next slide. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum, misalkan itu anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contohnya guru sebagai penghukum. Sebagai pembuat merasa bersalah, contohnya itu kata-katanya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu dan kamu selalu saja mengecewakan. Nah, itu ya, itu kan membuat anak merasa bersalah. Itu. Ini biasanya saya yang pakai itu. 3, pemantau. Ibu lihat kamu sudah tidak ingin jadi anak yang
sebagai pemantau. Kemudian sebagai teman, ayolah ibu guru dibantu biar selesai tugasnya. Ya, atau kalimatnya seperti ini. Ayo dong ibu guru. Nah, ya. Terus yang kelima, manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kira-kira yang bagus yang mana dari 5 posisi kontrol guru? Sebagai apa? Sebagai teman. Coba di depan kita ulas lagi Bu. Tadi ada yang bilang teman ya. Coba ke atas. Hukum ya Bu ya. Next mana? Nah, ini hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau anak dihukum, sama saja dihukum seperti itu. Apa yang ada di dalam hatinya Ibu? Hah? Dendam. Itu ya? Itu. Bukan anak tambah baik tapi tambah dendam. Itu sebagai penghukum. Ya. Terus membuat merasa bersalah. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu dan kamu selalu saja mengecewakan. Itu bagaimana Ibu-ibu? Kalau Ibu dititipkan don, ya, don, tidak semangat. Iya, aku begini, ya. Terus pemantau. Ibu lihat kamu sudah tidak ingin jadi anak lagi, jadi anak yang baik lagi. Pemantau ini gurunya hanya ngomong saja, seperti itu, hanya memantau. Tugasnya itu hanya memantau. Ya. Terus sebagai teman, ayolah ibu guru dibantu biar selesai tugasnya sambil tertawa ya. Ayo dong begitu ya. Kalau anak kecil Bu, ini kan anak kecil mungkin senang ya Bu ya. Tapi kalau anak SMP diterapkan di SD, SMP, SMA, bagaimana? Ngelama, ya, itu jadinya Bu. Jadi ngelama atau Bu udah diambil, nggak ada apanya, sekatnya ya antara guru dengan murid itu kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman. Terus kalau manajer itu ditanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, anak menjawab sendiri. Kemudian anak disuruh mencari solusinya. Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahannya? Nah, anak tahu kesalahannya juga tahu cara memperbaikinya. Kira-kira yang mana Bu yang bagus? Manajer ya Bu ya? Ya. Nah, nanti kalau ditanya apa 5 posisi kontrol, saya sebagai manajer ya, tapi memang berat Bu, saya saja alon-alon Bu. Kebanyakan itu saya membuat merasa bersalah. Itu sama teman itu saya biasanya pakai itu. Penghukum juga sama, tapi enggak, penghukum itu lebih ke fisik ya Bu ya. Tapi kalau di TK ya enggak lah, enggak ada. Terus ini saya tanya, kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ini Bu? Membuat merasa bersalah. Terus next, ini kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kira-kira? Pemantau, ya, pemantau. Next. Terus ini lagi. Next, nah, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Manajer, ya, sudah pintar sebenarnya. Terus ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu ya, teman ya. Terus ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman, ya bisa. Terus, nah sudah. Itu 5 posisi kontrol ya Bu ya. Nah, kita sedikit demi sedikit tapi masuk ya Bu ya. Ya. Nah, kita berbagi ilmu di sini ya. Jadi tahu ya, oh 5 posisi kontrol. Oh aku bisa jadi manajer besoknya. Kalau di sini yang cocok sebagai manajer ini buju sebenarnya. Bukan manajer keuangan. Soalnya keibuan itu loh. Mbak, nah itu cocok itu. Jadi teman juga jadi manajer. Ya sama manajer juga manajer keuangan. Terus kita ke keyakinan kelas. Nah,
Mengapa harus keyakinan kelas? Ini budaya positif selanjutnya ya Bu. Keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang tahu apa bedanya Bu? Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya satu pihak, sekolah yang membuatnya, memakai sepatu hitam. Nah itu peraturan kelas. Nanti kalau peraturan kelas dilanggar, kembali ke hukuman gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti jatuhnya ke kesepakatan kelas. Nah keyakinan kelas itu dibuat dua pihak antara guru dan murid. Nah guru dan murid, kesepakatan kelas. Kemarin tuh saya tanya sama pengajar praktek saya, kalau di TK itu apa bisa Bu membuat kesepakatan kelas? Oh bisa Bu. Caranya itu anak-anak ditanya apa, ayo tadi apa? Kalau saya kemarin ya tadi saya lihat Bu guru kok berdoanya kok ada yang ngomong, ada ayo kita buat perjanjian. Kalau kesepakatan kelas anak-anak TK masih awam ya Bu ya, terlalu tinggi bahasanya. Jadi saya bilangnya perjanjian, ayo janji yuk gitu saya. Jadi ditulis Bu, ditulis di kertas. Anak-anak jawab sendiri, malah sing nakal Bu, sing aktif yang jawab. Tidak boleh Bu, jahil. Nah, oke ditulis sama Bu guru. Tidak boleh ngomong di kelas. Oke ditulis sama Bu guru. Itu ya Bu ya, itu adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nanti kalau ini dilanggar bagaimana? Ya tetap sih ngomong itu yang nakal tadi di luar Bu berdiri katanya. Oh iya boleh gitu saya langsung. Jadi kalau ini dilanggar, anak-anak bagaimana? Berdiri Bu di depan kelas. Oh iya, bukan nakal aktif. Nah saya aktif, nggak ada anak yang nakal ya Bu ya, benar itu Bu. Semua ada keunikannya sendiri-sendiri. Next Bu Ana. Nah itu ya Bu ya, ada keyakinan kelas, sudah tahu Bu ya perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Mungkin mulai hari ini bisa diganti peraturan kelas dijadikan keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Terus ini yang terakhir ya Bu ya, ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Ini ada segitiga restitusi ya Bu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Next Bu Ana. Ini contohnya menstabilkan identitas. Apa sih itu segitiga restitusi dipakai untuk apa sih? Anak TK, SD, SMP, SMA pasti punya masalah sendiri-sendiri ya Bu ya. Di TK lebih banyak. Nah, caranya itu saya juga baru tahu. Kita pakai metode segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini bilang ke anaknya, oh berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Bukan seperti oh kamu salah, kamu yang anu. Nah itu ya Bu ya. Ini materinya, teorinya segitiga restitusi ya Bu ya. Ini yang pertama menstabilkan identitas. Terus ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ini mencari solusinya. Terus ya, next Bu Ana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan ada anak jerit temennya gitu ya, jika ditanya apa alasannya begitu ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Misalkan Bu, aku bukan dijerit, mainanku mau diambil. Nah, oh iya berarti kamu sudah mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Tapi bukan membenarkan tindakan yang jerit tadi Bu ya. Masih ada yang ketiga. Coba next mana? Yang ketiga menanyakan keyakinan. Terus ibu tanya, apa keyakinan kelas kita? Oh tidak boleh jahit sama
maunya berarti itu ya kita kembalikan lagi ke kesepakatan kelas tadi. Terus kami ini jadi orang seperti apa? Terus itu ya. Terus ini contoh seperti apa menurut kamu relasi yang baik itu? Yang apa? Anak-anak jawab nanti, oh itu bu yang duduknya rapi, seperti itu. Anak-anak jawab sendiri. Terus, oh ya berarti kalau bertengkar, anak-anak bilang, oh itu tidak boleh ya. Nanti selesai menggunakan segitiga restitusi ini, nah anak-anak disuruh apa bu biasanya? Minta maaf, gitu ya. Nah ini dokumentasinya bu, itu kesepakatan kelas saya di kelompok B. Terus ini termasuk budaya positif itu. Kalau di TK yang gampang-gampang salim sama gurunya, terus buang sampah, itu termasuk budaya positif dari nilai-nilai kebajikan tadi ya bu ya. Next, thank you, terima kasih. Nah, jadi ibu-ibu intinya dari budaya positif itu tadi ada berapa tadi? Ada 8 ya. Ada 8. Di atas. Ya, di atas. Terus. Nah, ini bu ya ada 8 ya bu ya. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Sudah tahu ya bu ya, nyantol dikit-dikit ya. Kebutuhan dasar manusia tadi ada pakaian, ada rumah, ada terus motivasi perilaku manusia, ada motivasi intrinsik, terus posisi kontrol guru ini yang harus kita pelajari ya bu ya. Terus keyakinan kelas, terus segitiga restitusi ini jika ada anak yang bermasalah kita pakai metode ini bisa. Kata-katanya meskipun enggak ikut itu enggak apa-apa, terserah sampean ya. Saya kira katanya teman-teman saya di guru penggerak itu, guru TK itu lebih tahu ya bu ya, karena memang keibuan. Ya itu ya bu ya. Ini konsep inti budaya positif ini bukan hanya di TK tapi di SD, SMP, SMA ya bu ya, sama. Kalau di TK diterapkan nah seperti yang saya terangkan tadi, di SD bagaimana, SMP bagaimana, SMA bagaimana ya. Sudah, terima kasih ibu atas waktunya. Ini sudah termasuk kolaborasi kerjasama dengan saya, dikasih waktu di TK Pertiwi. Terima kasih Dewan Guru, juga kepala sekolahnya Bu Ana, juga para undangan dari jauh, Bu Lika dan Bu Ais ya, terima kasih. Saya doakan mungkin nanti setelah melihat saya termotivasi ya bu ya. Saya tidak berat-berat lagi. Ya cepetan besok terakhir. Ya besok terakhir, tidak mungkin nanti. Oh ini aku kok awet jadi kalau kayak sama bucu mendapat diterima malu berat. Jadi bucu sama Bu Tati itu tadi kata saya itu pantasnya jadi manajer di sekolahnya, itu kan negeri ya, itu cocok nah. Karena suka ibuan memang masih nom-nom ini model-model penghukum ini majalah. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya. Terima kasih sudah membantu saya. Saya doakan mudah-mudahan apa yang dikerjakan, dilakukan ibu-ibu hari ini untuk saya mendapatkan ganti ya bu ya, pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pahala itu bukan hanya sedekah uang, tapi sedekah ya seperti ini ya bu ya, sedekah waktu untuk saya. Terima kasih. Ini nanti saya upload di YouTube bu, saya upload di YouTube. Nah ya, nanti ada di TK Pertiwi Tanggul. Ya, terima kasih karena pekerjaannya guru penggerak itu memang upload YouTube bu, upload YouTube di LMS YouTube, LMS begitu ya bu ya. Jadi jago YouTube sekarang jadi konten kreator nanti. Ya, siapa tahu tembus 1.000 lebih dapat uang nanti dari YouTube. Nggak ketemu. Nah ya, terima kasih ibu-ibu. YouTuber. Menambah ilmu
Iya, terima kasih. Ilmu sedikit tapi ngena ya Bu ya. Iya, saya tuh tidak suka kalau ngomong nggak tahu tapi tidak kena belas itu. Sebenarnya saya tuh tidak suka materi-materi itu, sukanya langsung praktek gitu. Nah, terima kasih sekali lagi di TK Pertiwi. Terima kasih Mbak Ati. Terima kasih suguhannya. Nanti ya. Baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.